Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dengan NIM C0112011078 dari kelas A, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Prodi Pendidikan Dokter Umum. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kontraksi otot dan mekanisme relaksasi pada otot. Nah, jadi otot itu dia berkontraksi ketika myofibril itu dia memendek. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ketika otot berkontraksi itu yang pertama adalah aksi potensialnya itu ya yang dihantarkan sepanjang saraf dan berakhir pada suatu membran otot, maka di mana pada ujung saraf ini dia akan dilepaskan yang namanya neuron transmitter asetilkolin. Nah, kemudian ketika dilepaskan tadi, maka asetilkolin ini dia akan bekerja pada membran otot dan kemudian dia membuka gate natrium tadi. Nah, dengan terbukanya gate natrium tadi, maka masuknya ion-ion natrium dalam jumlah banyak, memulai terjadinya aksi potensial yang terjadi pada suatu membran otot. Nah, aksi potensial dihantarkan sepanjang membran otot tadi ya, kemudian dia sebagaimana terjadi pada membran saraf juga. Nah, kemudian aksi potensial yang telah terjadi pada membran otot ini akhirnya dia sampai ke bagian tengah-tengah otot, kemudian dia menstimulasi retikulum sarkoplasma ya, retikulum sarkoplasma, kemudian dia melepaskan ion kalsium. Jadi ketika ion kalsium ini dia dilepaskan, maka ion kalsium ini dia akan berikatan dengan troponin C. Kemudian dia mengawali antara ikatan aktin dan miosin. Jadi ikatan antara aktin dan miosin tadi menyebabkan kedua filamen ini dia saling tarik-menarik ke tengah ya, atau yang namanya sliding filament mekanisme, dan inilah yang dinamakan dengan mekanisme kontraksi otot. Kemudian setelah beberapa waktu, ion kalsium ini dia akan kembali ke retikulum sarkoplasma, kemudian dia akan melepaskan ikatan antara aktin dan miosin tadi. Hal ini menyebabkan terjadinya yang namanya relaksasi pada otot. Jadi ketika terjadinya relaksasi pada otot itu, artinya otot itu dia tidak ada rangsangan lagi, dan kemudian berkurangnya ion kalsium tadi ya, kemudian aktomiosinnya itu dia terurai, kemudian otot itu dia akan kembali seperti semula, dan akhirnya relaksasi pada otot itu artinya adalah miofibrilnya dia kembali memanjang seperti semula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan mekanisme kontraksi otot dan mekanisme relaksasi otot. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mungkin yang salah ada pada pribadi saya sendiri, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.